Kalau bisa naik dari B ke BB, itu biasanya diberikan sebanyak 9 miliar. Itu sangat besar anggaran yang disiapkan. Apakah betul yang dikerjakan itu merupakan kebutuhan masyarakat, dan anggaran yang disertakan itu betul-betul efektif atau tidak? Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Salam reformasi birokrasi. Selamat datang di Sekolah Birokrasi Channel, podcast yang membahas seputar reformasi birokrasi bersama saya Amril Hans dan Profesor Dr. Sangkala MA. Topik kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas. Ini bukan merupakan bagian dari 8 area perubahan menuju reformasi birokrasi. Kita akan membahas tentang kenapa pemerintah daerah ini belum akuntabel. Itu pertanyaan besar dari banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apa indikatornya kenapa misalnya pemerintah itu tidak akuntabel? Tetapi sebelum kita mengupas lebih jauh, lebih dalam tentang akuntabilitas, ada baiknya dulu kita memberikan informasi kepada pemirsa. Sebenarnya akuntabilitas itu apa, Prof? Seperti itu. Ya, jadi memang akan banyak definisi atau makna yang dimaksud dengan akuntabel. Ya. Secara umum itu dari berbagai literatur yang kita baca, ada yang disebut dengan akuntabilitas politik atau political accountability. Itu biasanya dipraktekkan di Indonesia itu ketika seorang kepala daerah itu menyampaikan akuntabilitasnya di depan dewan sebagai representasi dari masyarakat. Sedangkan di dalam internal pemerintah itu ada yang kita kenal dengan istilah legal accountability. Jadi bagaimana kerja-kerja daripada internal birokrasi itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukum. Nah, ada juga yang belum terlalu banyak kita mendengarkan, ya, bagaimana implementasi dari akuntabilitas yang kita sebut dengan bureaucratic accountability. Bagaimana akuntabilitas dari birokrasi sendiri ya. Sebagai mesin yang mengkonsumsi banyak sebenarnya sumber daya dari masyarakat, terutama dalam pembiayaan pembangunan. Nah, ada juga yang disebut dengan public accountability. Ini yang masih memerlukan perjuangan luar biasa untuk menanamkan ke dalam internal pemerintah bahwa substansi demokrasi itu ada pada bagaimana birokrasi itu bertanggung jawab atas hasil kinerja mereka kepada masyarakat. Jadi public accountability. Kenapa demikian? Karena substansi demokrasi dalam pemerintahan itu ketika masyarakat itu ada pada posisi yang menentukan sebenarnya. Mengapa? Karena dia yang memilih, dia membiayai, mestinya hasil kinerja daripada pemerintah itu mencerminkan seperti apa kehendak rakyat atau masyarakat. Nah, sehingga disebut dengan public accountability. Nah, dalam konteks pembicaraan kita hari ini merupakan sebuah respon dari pemerintah, khususnya kementerian yang membidani ini. Dan itu sangat gencar dilakukan sekitar tahun 2014 sampai sekarang. Dan sekarang ini menjadi sebuah barometer sejauh mana pemerintah baik kementerian, lembaga maupun daerah itu disebut akuntabel dari sisi kinerja, dan include di situ penggunaan APBN yang mereka belanjakan setiap tahun, sehingga Kementerian Pan-RB itu memberikan award kepada kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Itu ketika nilai akuntabilitas kinerjanya itu
yang disebut dengan nilai SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Itu ketika mendapatkan minimum itu nilainya BB. Jadi walaupun nilainya sudah dapat C, CC, B, BB, A, AA, jadi ada level. Tetapi yang betul-betul diapresiasi pemerintah itu ketika kementerian lembaga pemerintah daerah itu mendapatkan nilai SAKIP-nya itu BB, sehingga diganjar dengan dana DID, dana insentif daerah itu kalau bisa naik dari B ke BB itu biasanya diberikan sebanyak 9 miliar. Itu sangat besar anggaran disiapkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB yang menunjukkan komitmen bahwa demikian pentingnya akuntabilitas itu sebenarnya. Itu peringkat Prof ya, peringkat yang diberikan oleh kementerian kepada daerah. Kepada daerah. Nah karena itu kalau misalnya kita ingin melihat seperti apa makna yang menurut versi pemerintah itu, kita bisa lihat misalnya di sini kan kita lihat di layar bahwa makna akuntabilitas itu ketika setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah itu di semua level gitu ya, baik itu berupa program dan turunannya berupa kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya secara umum. Tetapi kalau kita mengacu kepada Perpres nomor 29 tahun 2014 itu, akuntabilitas kinerja itu merupakan perwujudan ya kewajiban suatu instansi pemerintah itu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan para stakeholders ya. Dalam rangka untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan lewat laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Nah itulah. Jadi kalau kita mengacu pada definisi ini, berarti kita harus juga mengacu indikator peringkat daripada nilai SAKIP dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah statement awal tadi dikatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah itu tidak belum akuntabel. Ya. Itu kalau kita menggunakan indikator dari pemerintah sendiri. Karena kalau kita bisa saja subjektif, tapi kalau yang menjadi acuan dan pedoman sejauh mana tingkat akuntabilitas pemerintah daerah itu kan bisa lihat dari instrumen yang dikeluarkan oleh Kemenpan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas pemerintah daerah gitu. Kalau menurut Prof sendiri untuk Sulawesi Selatan sendiri ataukah di Indonesia secara umum dulu Prof, sebelum kita melangkah ke Sulawesi Selatan, akuntabelkah pemerintah daerah sekarang menurut instrumen yang dikeluarkan oleh Kemenpan? Ya, kalau kita mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB setiap tahun itu, kan yang dipandang sudah akuntabel itu ketika dia mendapatkan nilai BB. Kalau B itu akuntabel tapi dari sisi keterpenuhan administrasi ya. Masih memenuhi administrasi. Tentu yang diinginkan itu kalau kita lihat dalam roadmap reformasi birokrasi itu diharapkan tahun 2014 itu mestinya pemerintah daerah itu sudah pada akuntabel. Diharapkan di dalam konsep disebut dengan performance based organization. Jadi organisasi yang sudah berbasis pada kinerja. Tapi sampai tahun 2020 ini ketika berakhir berapa periode ini, itu peringkat A itu variatif malah di provinsi itu yang untuk tahun 2020 penilaiannya dan diumumkan pada 2021 itu hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan malah yang tahun lalu itu Kalimantan Selatan sempat mendapatkan nilai A, sekarang turun ke BB. Nah jadi tetapi Jogja itu tersendiri karena Jogja itu dipandang sebagai provinsi yang sudah dikategorikan performance based organization karena salah satunya provinsi yang dapat AA di Indonesia sejak dijalankan tahun 2010. Berarti cuma satu provinsi? Cuma satu ya, yang akuntabel, yang betul-betul top akuntabel. Yang A itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Sulawesi Selatan, Prof?
Nah, ini kalau Sulawesi Selatan ini tahun lalu memang kita sudah berhasil menaikkan menjadi nilai B. Oke. Dari nilai sebelumnya CC. CC, naik waduh. B. Dari B. Tapi penilaian tahun 2000 karena selalu penilaiannya itu tahun sebelumnya, Ya. tetap nilainya B tapi skornya turun. Oke. Nah, tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi kan. Ya. Nah begitu. Nah kalau kita mau lihat secara umum di Sulsel, itu yang contoh kasus misalnya, Ya. yang dekat-dekat dengan kita ya. Ya. Nah, betul. ini. Jadi Provinsi Selatan itu nilainya B, ya kan. Jadi kalau kita lihat kabupaten kota yang nilai B itu Bantaeng 18 ya. 18. Sudah 18. Nah, selebihnya itu nilainya CC kan, CC. tidak akuntabel. Berarti saya simpulkan, Prof. Tolong Berapa ya? nanti dikoreksi kalau saya salah. Berarti peringkat provinsi ini merupakan akumulasi dari peringkat kabupaten kota di dalamnya. Oh tidak, Tidak juga. sendiri. Tersendiri. Tersendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat ini Kabupaten Bantaeng B, Bone B, Bulukumba B, kemudian Goa B, B. Pindrang B, Sidrap B, Sinjai B. Ini nilai terbaru ya. Oh, terbaru. Diumumkan tahun 2021, tapi penilaiannya itu Dari setelah hasil tahun 2020 ya. 2020 Oke. ya. Jadi kalau kita hitung itu berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ya? 12 13 14 16. 16. 16. Ya, ini sebuah peningkatan juga karena sebelumnya kan masih banyak yang dapat CC gitu. Ada peningkatan, berarti di Sulawesi Selatan ini ada upaya yang serius mengenai bagaimana nilai sakitnya terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Artinya ini kalau dapat penilaian dari Kemenpan ini CC dalam tadi perspektif yang digunakan dalam Perpres tadi Prof itu, dan makna dari akuntabilitas itu dari program dan kegiatan seperti apa itu, Prof? Kalau dia mendapatkan peringkat CC. Iya kan, ini kan sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya ini nilai yang skor yang diberikan oleh Kemenpan ya. Kalau dia dapat B itu berarti skor nilai sakitnya itu berada pada sekitar 60 sampai 70. Waduh. Ya kan, jadi sekedar tidak merah Ya. Tetapi kan tentu ini banyak sekali yang harus dibenahi, terutama berkaitan misalnya pembenahan dari sisi target kinerja. Itu kan bisa kita lihat ya, keselasan antara apa yang dikerjakan dengan tingkat kinerja. Nah, penyakit di birokrasi pemerintah daerah itu di dokumennya ada tapi yang dikerjakan beda. Jadi dalam prinsip perencanaan itu mengerjakan apa yang direncanakan, bukan apa yang direncanakan, yang dikerjakan juga berbeda. Gitu kan. Nah, kemudian misalnya bagaimana menyelaraskan apa-apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan. Dalam prinsip SAKIP itu money flow program by result gitu. Artinya program itu, uang itu mengikuti program. Nah, kecenderungan di pemerintah daerah itu berapa uang baru kita buatkan program. Jadi terbalik memang. Ini tentu yang harus ditinggalkan. Apalagi kecenderungan perangkat daerah itu berjuang mendapatkan anggaran sebanyak mungkin supaya banyak kegiatannya. Ya. Tapi kegiatannya itu kan juga belum tentu memiliki konektivitas dengan rencana kinerjanya, target-target perencanaannya. Ya. Karena itu umumnya SAKIP itu nilai SAKIP mereka jatuh ya karena persoalan perencanaan, kemudian target kinerjanya, kemudian apa yang dikerjakan itu tidak sinkron. Pasti jatuh nilainya di situ. Nah, jadi ini seperti katakan di poin keempat ini, bahwa mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja. Nah, ini karena kecenderungan itu biasa, apalagi kalau pimpinan di sebuah perangkat daerah itu kurang memiliki perhatian yang cukup atau kurang memahami sebenarnya seperti apa nilai SAKIP yang perlu diperbaiki itu, sehingga cenderung yang mengerjakan itu sebuah program, bukan dia tidak paham. Nah, sebuah program ini kan namanya juga level jabatannya kan di eselon 4.
cenderung ya melakukan hal yang tahun lalu dikerjakan, jadi business as usual. Akibatnya begitu dinilai oleh Menpan, ya sudah, tidak connect antara apa di perencanaan kinerja dan rencana kerja itu dengan apa yang dikerjakan, pasti akan jatuh nilainya. Nah, jadi di poin kelima kita lihat bahwa mestinya instansi pemerintah itu melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini 16 kabupaten kota itu plus provinsi itu ada nilai B, itu berarti berada di antara skor 60 sampai 70. Ya, nah ini tentu harus dilakukan kerja-kerja keras untuk bisa keluar dari nilai yang rasanya sulit untuk masuk ke BB. Makanya BB diganjar dengan 9 miliar itu. Itu yang di Provinsi Selatan belum pernah dapat gitu. Jadi kalau sudah di peringkat BB 70 skor 70 sampai 80 berarti sudah dapat reward Prof ya. Dapat reward. Dan itu membanggakan karena setiap tahun kan itu diundang ke pada saat penyerahan award itu sebagai pemerintah daerah yang berhasil secara akuntabel. Satu hal mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa kadang-kadang daerah itu memburu WTP. Ya betul, WTP. Memburu bangga sekali. Bangga dengan itu WTP. Kan, itu kan ukuran persoalan administratif, pertanggung keuangan. Kalau ini ada dua aspek yang terkandung. Pertama, apakah betul yang dikerjakan itu merupakan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang disertakan itu betul-betul efektif atau tidak. Kalau itu kan WTP sekedar bagaimana uang itu bisa bertanggung secara administratif. Jadi tidak ada korelasi yang besar bahwa kalau WTP bagus, sakitnya bagus, tidak. Jadi bisa saja WTP-nya diganjar yang bagus, dia mendapatkan predikat WTP satu daerah Prof ya. Tapi dalam aspek sakit rendah. Bisa begitu Prof? Bisa begitu. Itu bisa seperti itu. Makanya Kemenpan itu telah berjuang keras bagaimana mensosialisasikan pentingnya sakit ini sejak tahun 2014 dan salah satu sistem yang diakui di dunia itu adalah sakit. Karena merupakan kombinasi dari sistem pengukuran yang dipakai di berbagai negara lalu kemudian dikombinasikan dan menjadi ciri khas Indonesia dan diakui oleh para ahli sebenarnya. Begitu. Jadi kalau predikat seperti ini Prof di bawah B lah misalnya, itu bisa dikategorikan dia inefisiensi Prof ya? Ya. Dan tidak efektif. Iya, belum efektif gitu. Berarti ini Prof ya, berdasarkan ini Prof ya ini untuk kan prinsip akuntabilitas kan efisiensi dan akuntabel. Di mana uang yang dianggarkan itu betul-betul mengikuti program yang sudah direncanakan di dalam dokumen perencanaan. Jadi kita kan terbalik. Jadi program follow money. Bukan money follow program. Nah, program itu harus berorientasi pada hasil itu. Nah, kita umumnya itu berorientasi pada output. Nah, hitungan kuantitatif selesai misalnya diklat. Berapakah diklat? Target 10 tercapai 10. Itu kan output. Bukan nilai apakah ketika orang sebelum masuk diklat itu nilai pengetahuannya misalnya skornya sekian dan setelah selesai itu berapa skornya? Ya, benar. Kan beda kan antara selesai diklat dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh setelah mengikuti diklat. Itu rata-rata. Dan itu kerja berat memang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya melihat ini, jadi kalau kita ingin sebenarnya memperbaiki kinerja pemerintah daerah itu paling tidak ya kita harus memperhatikan 5 aspek ini. Dan kita bisa melihat sebenarnya skor-skor apa yang menjadi penekanan karena ada skor yang tinggi, ada yang biasa. Misalnya itu 30% dari seluruh nilai sakit itu berkaitan dengan perencanaan kinerja. Iya betul Prof. Tertinggi dia. Ya 30 kan. Nah di mana dalamnya itu harus setiap daerah itu memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat, baik di level outcome maupun juga output dan input. Nah ini ada dua posisinya ini, ada di RPJMD, ada di Renstra. Tapi ujungnya itu ada di RPJMD. Nah di sini biasa daerah ini kurang membuat RPJMD dengan mengedepankan prinsip-prinsip tadi itu baik, tepat, jelas sasaran dan tujuannya. Nah, karena kadang-kadang itu pemerintah daerah terutama pada saat kepala daerah itu maju pilkada
itu tidak menggunakan database yang cukup baik, dan sebelumnya berupaya untuk mencari data yang baik di Pemda mengenai kira-kira di dalam Renstra atau mungkin di dalam RPJMD sebelumnya itu apa-apa saja yang sudah tercapai, mana yang belum, mana yang perlu diprioritaskan, sehingga itu menjadi janji politik ketika dia berkampanye. Umumnya kepala daerah itu berkampanye menurut pikirannya sendiri, tidak mengacu pada database sebelumnya, sehingga program-program yang dijanjikan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan lemahnya keterkaitan dengan pembangunan sebelumnya, tetapi juga kadang-kadang membuat janji-janji yang tidak bisa terukur.